Ini break. Jangan dihidupkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ila akhiri ayat. Jamaah duha yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, kita pagi hari ini bisa memenuhi janji-janji kita. Janji kita itu adalah untuk menuntut ilmu, menambah wawasan, mengingatkan kembali kepada hal-hal yang sudah kemungkinan kita lupa. Sebenarnya di dalam Islam ini kiranya sangat sedikit, bahkan tidak ada masalah yang belum disampaikan oleh para mubaligh. Mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau dibalik, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tidak ada. Hanya saja sebagai manusia kita punya sifat lupa, lalai, lemah, lesu. Nah, itu. Semua ini terhimpun pada manusia. Lupa itu sifat manusia yang dikaruniakan Allah. Jadi lupa itu salah satu rahmat Allah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersyukurlah kalau kita lupa. Kalau tidak lupa, bahaya. Tapi kalau lupa terus-terusan, itu juga bahaya. Karena itu bersyukurlah kita diberikan selang-seling sifat lupa dan ingat itu. Untuk mengawali acara ini, kita mohon mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehadiran kita ini bernilai ibadah. Satu langkah yang kita lakukan dalam perjalanan itu dibalas, dikasih oleh Allah pahala. Dengan syarat niatnya yang benar. Tidak ada lain. Melainkan untuk mengkaji, menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Kita doa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, ketika bulan yang lalu
pada waktu itu ada ndak yang hadir di antara ini? Yang hadir coba? Hadir. Materi apa yang saya sampaikan ketika itu? Saya sudah lupa. Yo, ada catatan enggak? Nah, itu belum masuk kita pada materi fikih. Tapi kita berbicara pada waktu itu nikmat besar yang dikaruniakan Allah pada kita. Ada 6 nikmat besar itu. Yaitu Al-Islam, Al-Quran, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal afiyati, wasitru, wal ghina 'anil nas. Itu yang telah saya sampaikan kemarin. Ya. Karena itu manakala dalam penyampaian kemarin itu masih ada yang perlu diingatkan kembali, silakan tanya nanti. Pagi hari ini kita ingin berbicara tentang kehusyuan dalam sholat. Sholat itu kita semua sudah tahu, tapi karena sudah terlalu tahu, maka kesembronoan muncul. Ya. Karena sudah terlalu tahu, sudah terlalu hafal, takabur pun muncul. Ya. Karena itu pernah Ustadz tanya kemarin, ya, apa kemarin? Banyak orang yang sholatnya cepat-cepat, ya kan? Antum masih ingat? Sebelum sempat saya berikan kehusyuan itu kaitan dan tumaknina dalam beribadah itu. Betapa banyak orang yang sholat, tapi sama dengan orang yang tidak sholat, tidak punya bekas. Tidak ada hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalah arti kalau kita ibadah tidak ada hasil? Karena itu saya pesan coba baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Itu menerangkan tentang sholat. Keberuntungan orang yang khusyuk. Itu nanti dibaca sendiri. Sehingga nanti timbul pertanyaan pada diri kita sendiri. Saya ini masuk kategori mana? Ini apa sih? Tidak lurus itu tidak bisa jelas. Ya. Ayat itu menerangkan tentang bagaimana seorang menunaikan ibadah sholat itu. Ibu-ibu, adik-adik saya ini sudah paham kewajiban sholat itu. Ya, sudah paham, sudah ngerti, sudah hafal. Tapi belum memahami hakikat nilai di balik itu. Karena kita tidak memahami hakikatnya, maka sholat itu yang penting sudah terlaksana. Ini kebanyakan kita itu. Ya. Karena itu di sini saya perlu menyampaikan
bagaimana sholat itu supaya bisa khusyuk. Kalau diberi temanya barangkali yang lebih tepat silakan pilih, tapi saya memperkirakan kiat-kiat untuk khusyuknya dalam sholat. Anda bisa melihat jika orang banyak di masjid melakukan sholat sunnah, kan waktu sholat sunnah kan bisa melihat orang lain. Tidak ada yang sama, tapi sama sholatnya. Karena itu tidak semua orang yang sholat itu diterima di sisi Allah. Ya. Karena itu butuh syarat untuk kehusyuan sampai ke sana itu. Apa yang perlu diperhatikan? Ya. Ini masalahnya salah ini. Apa ini? Cara berwudu menurut Rasulullah. Ini buku Muhammadiyah. Ditulis oleh Dr. Andus, masih Dr. Andus dulu, sekarang mungkin sudah profesor beliau itu. Agung Danarta MAG. Dr. Andus masih waktu nulis buku ini. Sekarang insya Allah beliau sudah selesai semuanya. Kalau ada di sini, minta. Mana pengurus Muhammadiyah ini? Tapi sama Muhammadiyah jangan menerbitkan buku 10 biji. Anggota Muhammadiyah itu butuh. Dan jangan suruh bayar. Buku sama ini kan bayar ya. Ya. Kasih. Tapi ganti kertas. Benar? Pagi saja. Pagi. Kita ini maunya mendandani ibadah umat Islam, khususnya umat Muhammadiyah. Di buku ini saya beli, ya. Ini sudah tahun 2000-an. Ya. Sudah lama ini. Pak Usman mana? Pak Usman mana? Itu. Buku ini lihat dicari. No. Suruh baca, suruh kaji. Supaya paham. Ya. Kita komandoin masyarakat. Oh, wudu yang benar. Oh, mereka tidak diberi bimbingan. Ya. Silakan Pak Usman, tolong pesankan buku ini. Mungkin yang menerbitkan PP ini. Kalau PP kirim jangan 10 biji. Umat Islam di Malang ini berapa gitu loh. Kalau buku sekecil ini. Nah, itu pesan saya. Kenapa saya singgung buku ini? Karena yang didahulukan dalam rangka untuk bisanya ibadah sholat ini khusyuk, mau atau tidak mau, harus mendahulukan ini. Berwudulah dengan sempurna, baik dan sempurna. Berwudulah dengan baik, sempurna. Yang sempurna itu seperti apa? Ya. Saya sering sekali, tidak sering ya, sering sekali menyampaikan materi kayak gini nih. Tapi mengapa saya masih melihat masyarakat kita, khususnya umat Islam, lebih khusus lagi orang Muhammadiyah, nah, masih belum mampu untuk menerapkan
implementasi nilai-nilai yang ada dalam buku sekecil ini. Ya. Berwudulah dengan baik dan benar. Ini syarat mutlak. Poso semua ini ya. Puasa apa nih? Nggak poso. Saya nggak poso. Saya terus terang aja. Daripada saya berangkat sendiri, Pak Usman. Saya minta air minum. Serius. Nah, lihat surat Al-Baqarah 222. Karena berkaitan dengan suci. Sesungguhnya Allah sangat cinta, sayang. Ya. Pada orang tawabina yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan suci, mensucikan diri. Nah, ini berarti kalau kita ini mau menghadap Allah, dalam hal ini sholat, baru bisa tenang di dalam diri ini manakala tidak ada gangguan dalam kesucian dulu. Ya, gangguan kesucian itu seperti apa? Begitu wudhu ragu, keluar dari tempat wudhu, kan ada orang gitu tuh. Ini batal wudhu ndak, ano netes sana apa enggak? Betul. Ini diperhatikan. Jadi orang yang berwudhu baik, sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini saya sangat berkesan karena ada gambar juga, gambar orang wudhu ini. Ya. Berwudhulah dengan baik dan sempurna, karena berwudhu itu adalah mensucikan jasmani dan mensucikan rohani. Apalah arti seorang berwudu, berkumur-kumur, mencuci tangan berkumur-kumur, tapi tangannya tetap jahil. Mulutnya tetap tidak terpelihara. Jadi hakikatnya ini kelihatannya cuci fisik, tapi rohani juga harus disucikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala luar dan dalam menetapkan innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina, sangat menyintai, menyayangi orang-orang yang suka bertobat. Apa tobat itu? Tobat itu kembali ke jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kalau orang merasa diri berdosa, hendaklah kembali, jangan terus-terusan. Orang yang masuk surga itu sebetulnya kalau kita perhatikan ada riwayat-riwayat yang menyebutkan orang yang selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang patut adik-adik saya ingat. Kalau sudah apa? Ingat aja. Setelah itu, setelah berwudu dengan baik dan benar, ya, pilihlah pakaian yang ada itu yang baik, bersih, bukan yang baru, relatif. Baru itu kalau ada,
Tidak ada. Sudah suak-suak tapi suci. Kalau pakaian sholat itu sucinya. Suci hakikatnya, suci sumbernya, ya. Jangan pakaian yang hasil yang tidak jelas. Ya. Pakaian itu harus betul-betul pakaian sholat itu pilihan yang suci, bersih, dan menutup aurat. Ya. Pakaian ini kan hiasan. Adik-adik ini kan hiasan. Oleh karena itu kalau berpakaian, pakaian yang pantas. Sebaiknya pakaian sholat itu jangan yang kembang-kembang. Ya. Jadi batas saya ini, ya karena kesini ini mau ceramah aja kan pakai batik itu. Kalau untuk sholat, insya Allah saya sulit untuk tidak memakai yang polos. Nah, pakaian polos. Dan usahakan yang tertutup aurat. Auratnya laki-laki itu, ya, mana? Dari lutut sampai pusat. Nah, itu aurat kubronya itu. Yang harus ditutup, jangan ketahuan kelihatan orang. Nah, kalau kita mau sholat, tutuplah aurat seluruhnya. Kalau orang laki, jangan pakaian paruh badan begini. Tapi pakailah pakaian baju yang baik, pakaian yang baik, sarung yang baik, pakai kopiah. Wajib kopiah itu? Tidak. Nah, kopiah ini apa? Pakaian apa ini? Budaya Indonesia. Bapak, Ibu, Pak Usman itu pakaian putih itu budayanya orang Arab itu, ya. Itu bukan haji, ya. Haji itu bukan kopiah, ya. Haji itu adalah ibadah, ya. Jangan sakit hati loh saya. Haji itu ibadah, bukan ganti topi, ya. Bukan ganti kopiah. Nah, karena itu di dalam masalah ibadah ini sangat luas. Makanya orang yang haji mabrur, dilihat dari apa? Apa dilihat dari topinya? Kopiahnya? Enggak kan? Kepala telanjang pun tidak apa-apa. Nah, karena itu budaya. Ya. Itu yang kedua, kalian mau catat boleh, ya. Sebab saya juga merangkumkan kebutuhan kita ini. Pantas, ya. Tolong nanti baca surat, ya, Al-A'raf ayat 31. Baca sendiri. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, hai bani Adam, putra-putri anak Adam, cucu Adam, ya, carilah pakaian yang baik, bagus, terutama kamu kalau ke masjid. Nah, pakaian ke masjid itu pakaian yang pantas untuk dilihat orang, pantas untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya dari ridha Allah. Orang pakaian ke masjid, mau sholat, jangan pakai long. Apalagi kaos pendek, pakai celana sholat. Hari itu mau ruku, punggungnya kelihatan. Tidak pernah lihat. Tidak banyak ada, ya. Karena itu perhatikan baik-baik itu. Saya berikan sederhana aja. Sampai lupa orang yang beri minum ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih, alhamdulillah. Yang ketiga, supaya sholat itu menjadi khusyuk dan tenang. Carilah tempat yang aman, nyaman, tidak ada gangguan. Karena itu apabila ada anak-anak yang mengganggu, suruh pergi atau kita yang mencari tempat yang lebih tenang. Sebab sholat itu butuh ketenangan. Ya. Karena tidak tenang tidak mungkin khusyuk. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tumaknina. Apa tumaknina itu? Tenang. Berhenti sejenak. Dikala ruku, sujud, i'tidal, semuanya pakai ketenangan. Ya. Yang kemarin ditanya itu, bagaimana ada orang yang sholatnya cepat-cepatan, sholat, tapi tidak benar. Tapi masyarakat kita sekarang ini kalau diluruskan, itu banyak tersinggungnya. Banyak tersinggungnya. Nah, karena itu kalau kita ini mau baik di dalam beribadah, jangan sakit hati kalau diluruskan oleh orang lain. Ya. Ini apa tadi? Tempat sholat. Tumanina. Selanjutnya, kalau mau mencatat boleh untuk memudahkan kalian ingat. Menjauhkan diri dari barang yang haram. Jangan gampangan itu. Pernah dengar? Jauhkan dirimu dari barang yang haram, baik dalam bentuk makanan, minuman, atau pakaian. Ya, jangan dikira pakaian saya ini misalnya kelihatannya dari luar bagus, tapi hasil ya uangnya saya pakai untuk beli tidak halal. Sholat pakai itu tidak diterima, ditolak. Makanya kalau makan, pilih makanan, minum yang halal, yang diridhoi. Ini yang ngantar ini tadi ridho enggak ya? Sebab ini mempengaruhi diterima atau ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Khususnya sholat harus betul-betul memperhatikan apa yang tersebut tadi sebagai patokan kita di dalam beribadah. Kita sudah benjol dahi karena sujud, lutut sudah hitam ya karena sujud, ruku, tapi makan minum tidak jelas sumbernya dari mana. Termasuk mau haji misalnya, yang dikira orang haji itu tidak masuk kategori orang yang cari yang halal gitu. Dah, sampai di situ. Yang keenam, sengaja saya poin-poin supaya ingatnya gampang. Niat yang tulus mencari ridha Allah. Jangan melenceng niat itu. Jangan melenceng. Ya.
Sebab di sini ada ayat, ada hadis. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat. Ayat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Hadis Muslim. Bukhari Muslim. Niat itu harus bersih. Nah, termasuk kita yang datang ini harus suci niat itu agar setiap langkah yang kita jalani mendapat balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Kalau niatnya sudah melenceng, maka Allah pun catatannya melenceng, tidak benar. Nah, berikutnya sholat menurut kaifiyah yang benar. Apa kaifiyah ini? Kaifiyah, tata krama, tata cara yang benar. Bagaimana benarnya sholat? Ini nanti praktek, mestinya praktek tata cara sholat. Di sini dulu, ya, sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Shollu, apa kelanjutannya? Kama ra'aitumuni usolli. Nah, di situ kita inginkan melihat secara praktis nomor ini. Sholatlah dengan kaifiat yang benar, ya. Termasuk duduk antara dua sujud, duduk iftira, duduk tawarruk. Sekarang kan tidak bisa membedakan itu. Ya, sekarang nanti kita praktekkan. Benar aja. Yang berikutnya, sholatlah kalian seakan-akan ini sholat wadah, sholat terakhirmu, sholat penghabisan, sudah tidak ada lagi waktu. Maknanya apa? Sholat ini saking khusyuknya, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk sholat duhur. Artinya mungkin saja Allah cabut roh kita antara subuh dan duhur. Maka kehusyuan seperti ini akan membawa pengaruh yang besar di dalam diri seseorang yang sholat itu. Perubahan-perubahan segala yang berhubungan dengan akidah, syariah, akhlak, masuk semua. Orang yang sholatnya seperti inilah sebenarnya melahirkan manusia-manusia berakhlak, manusia-manusia bermoral itu. Ya. Betapa banyak orang yang sholat, tapi akhlaknya tetap saja jelek. Ya kan? Nah, orang sholat itu bisa dipastikan bahwa dia terpelihara mulutnya, terpelihara kaki tangannya, terpelihara matanya, terpelihara telinganya dari hal-hal yang negatif. Itu namanya orang yang sholat. Kalau sholatnya seakan-akan sholatnya terakhir. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan Nabi. Nabi bersabda, ya, anta'budallah. Ya, beribadalah kamu kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tara. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun kamu tidak bisa melihat, tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kau bagaimana
kau melakukan itu semua. Itu namanya orang yang sholat bulat, fokus perhatiannya. Antabudallah. Berikutnya, saya tidak tahu nomornya itu. Bacalah bacaan sholat itu mulai dari takbiratul ihramnya sampai dengan salamnya dengan bacaan yang tertil. Apa tertil itu? Tertil itu teratur menurut makhraj dan tajwidnya kalau membaca Al-Quran. Nah, kita ini ngerti, bahkan hafal ayat yang menerangkan rattilil Qur'an tartila. Ya, Muzammil. Bacalah Al-Quran itu dengan baik, benar, tajwidnya benar, makhrajnya benar, tertib, teratur. Jangan seperti orang yang dikejar. Nih. Ya. Terakhir, sebaiknya memahami apa-apa yang dibaca dalam sholat. Mulai takbiratul ihram, penghayatan batin kita ini adalah bayangan betapa Allah Maha Besar itu. Allahu Akbar. Jadi tumaknina, kemudian membaca apa yang dibaca dalam sholat itu difahami. Mulai dari Allahu Akbar. Kau nyembah siapa? Baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini. Seterusnya, siapa membaca biasa itu, biasakan itu. Ada juga yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsir. Kalau mau itu boleh, tapi panjang. 2 kali lipat dari bacaan Allahumma ba'id baini. Salah kalau tidak melengkap itu. Namanya ibadah, bacaan harus lengkap. Ya, kita memahami apa yang dibaca, sehingga dengan demikian akan masuk dan meresap di dalam batinnya. Itulah namanya ibadah yang kaitannya dengan ibadah sufi itu. Sufi itu bukan berarti harus pakaian wol tebal orangnya itu. Tetapi memahami, menghayati makna-makna yang terkandung di dalam bacaan sholat. Ya. Bacaan sholat itu sebetulnya tidak ada yang terlalu sulit karena sudah keseharian. Cuma kesembronoan yang ada. Jadi, karena itu saya pesan betul. Bacalah bacaan-bacaan sholat dengan tertil. Kemanina gerakannya. Sampai di situ nomor-nomornya saya tidak tahu. Silakan nomor sendiri. Kalau ingin ya masalahnya ini ditanya, boleh. Ya, silakan mau tanya apa yang supaya lebih panjang waktu saya maksudkan untuk ruang tanya jawab ini. Silakan Ustaz. Mari. Bagaimana saya tidak begitu nakal? Hmm. Tahun-tahun
dekat jalan Islam. Bolehkah kemudian dalam kita mengharapkan khusus di dalam sholat kita merindukan mengharapkan nikmatnya di dalam sholat. Karena kalau kita tidak berharap nikmatnya sholat, maka yang lain-lain itu menjadi tidak penting. Contoh, pada saat kita kejar-kejar punya waktu, sholat kadang di sela-sela pekerjaan kita. Tapi kalau kita sudah berharap tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah nikmatnya sholat, maka waktu itu bukan sesuatu yang akan kejar-kejar kita. Nah, dari kenikmatan itulah kalau sudah kita dapat, maka otomatis khusus dalam sholat itu menjadi sebuah syariat saja, sesuatu ketentuan yang memang akan kita lakukan, yang rukunnya adalah nikmatnya tadi. Terima kasih. Terima kasih sekali. Yang baik, bagus. Jadi kalau orang yang sholat mencari nikmat, menikmati, ini harus didahului oleh keyakinan dulu, kemantapan iman. Sebab di dalam Islam itu ada 3 poin besar yang harus kita fahami, yaitu akidah yang benar. Yang kedua syariah. Syariah ini sholatnya gerakkan itu syariahnya itu. Di dalam syariah ini pelaksanaannya di situ ada hakikat nilai. Ya. Nanti akan melahirkan apa yang disebut akhlak. Nah, baru bisa kita maunya menikmati ya. Merasakan manisnya, nikmatnya sholat pada waktunya sholat malam, coba rasakan dulu. Nah, sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah kamu menikmati iman? Jadi nikmatnya, karena sholat ini berdasarkan keyakinan, anta'budallaha annaka tarahu illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu maka batin yang sholat itu. Lahir batin berarti harus sholat. Ya. Maka Nabi mengatakan, salasu man kunna fihi wajada halawatal iman. Kau ingin tahu orang yang telah merasakan nikmatnya iman itu. Salah satunya sholat yang benar. Ada 3 perkara. Apabila dimiliki oleh seseorang, dia merasakan nikmat manisnya iman. Apa itu kata Nabi? Ya. Salasu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu wa habba ilaihi mimma siwahuma. Dia orang yang bersangkutan dengan ibadah ini, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Jadi tidak ada yang lain yang aku cintai. Aku pun cinta kepada yang lain tapi karena Allah. Baca 7 golongan yang masuk surga. Dapat perlindungan Allah di akhirat itu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi. Bukan sama. Berarti cinta kepada sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Cinta kepada istri boleh, tapi jangan di atas cinta kepada Tuhan. Ya. Maka disitulah kaitannya dengan ibadah tadi. Rasakan nikmatnya. Kalau kita mau lakukan sholat malam misalnya, bangunnya jam berapa saudara? Bangun itu paling tidak, paling lambat itu 2:30.
Yang lambat jam 2 sudah bangun. Ya. Dan cepat-cepatlah mandi. Mandi air dingin ya. Jangan mandi air hangat. Mandi air hangat itu cepat tua katanya ya. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cintailah Allah. Nah, sholat ini adalah salah satu bentuk simbolisasi daripada cinta. Ya. Berarti dikala kita sholat, itu jarang orang yang mampu tidak bisa berpikir atau mendengarkan yang lain. Suara. Itu sebabnya tadi dikatakan carilah tempat yang nyaman. Nah, untuk menikmati itu. Nikmatnya cinta. Cinta kepada Allah. Orang cinta itu kan nikmat itu. Nah, kan? Mencintai Allah lebih dari yang lain itu salah satu dari tandanya merasakan nikmatnya ibadah. Abailaihi mimma siwahuma. Ada hubungannya dengan hadis 7 golongan yang dilindungi Allah di akhirat nanti. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai sesamanya. Muslim itu berarti nilai ibadahnya dia sudah masuk, merasuk, nilai imannya merasuk, nilai keyakinannya kepada balasan Allah merasuk ke dalam kalbu. Kalau sudah masuk ke dalam sana, maka dia melakukan sesuatu itu bukan beban, tapi menikmati. Ya. Kalau ibadah kita ini merasa ini beban, berarti kita tidak sampai ke sana. Sholat itu bukan beban. Ya. Itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan, mencari ridho Allah, mencintai Allah. Kalau sudah cinta, ya, insya Allah tidak ada yang berat. Sampai bangun malam, tidak berat. Tapi karena tidak cinta, tidak ada rasa, maka kita akan merasa berat kalau bangun. Ya. Jadi 3 perkara tanda orang yang telah menikmati manisnya iman. Nikmat. Apa 3 perkara tadi? Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari yang lain. Bagaimana cara cinta itu? Ya ibadahnya yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya sekaligus melebihi dari cinta kepada yang lain. Nah, ini tanda orang yang merasakan nikmatnya iman. Sebab iman ini di dalam. Yang merasakan itu adalah kalbu, hati, ketentraman jiwa. Nah, makanya itu kalau orang yang mau sholat, kan mestinya diperhatikan. Apa yang mengganggu? Jadi, kalau sholatnya tergesa-gesa, karena dikejar oleh waktu ya, itu tidak masuk. Tidak masuk. Karena itu bandingkan orang yang sholatnya benar, khusyuk, dengan orang yang tidak sholat. Atau yang sholatnya serampangan. Beda, akhlaknya juga beda. Ya. Kami mengadakan penelitian di perusahaan Surabaya, ada perusahaan-perusahaan besar itu, beberapa perusahaan. Perbandingan antara orang yang sholat
sholat khusyuk dan tidak sholat. Nah, ternyata produktivitas orang yang sholatnya khusyuk itu jauh lebih hebat. Ketelitian di dalam bekerja. Kenapa? Karena mereka keluar istirahat itu sudah berwudu, sholat istirahat. Ada yang sholat, pokoknya sholat cepat-cepatan biar istirahat. Nah, kita kasih angket kan. Ada yang tidak sholat. Kesimpulan dari kepala perusahaan itu adalah pada umumnya hasil yang baik, tertib itu adalah anak-anak yang sholat yang benar itu. Jangan dikira sholat itu membuang-buang waktu. Itu menertibkan waktu sholat itu. Lihat surat An-Nisa 103 ya. Waktu. Nah, kan Allah menetapkan waktu. Bukan membuang waktu itu, memanfaatkan waktu yang dikasih oleh Allah untuk mengabdi. Ya. Kanat alal mu'minina kitaban mauquta, gitu bunyinya. Yang intinya di situ. Sungguhnya Allah sudah menetapkan waktu-waktu sholat itu pada waktunya sendiri. Nah, sholat yang cepat-cepat, dia tidak membayangkan apa yang dia hadapi, yaitu Allah, tapi membayangkan apa yang akan dia lakukan nanti, apa istirahat ya. Betul. Ini kebanyakan kita itu. Endang istirahat gitu kan. Apalagi kalau disiapkan makan, endang makan. Makanya di dalam Islam tidak boleh makanan sudah disiapkan, waktu sholat sudah masuk, itu tidak boleh kita sholat. Makan dulu supaya tidak kepikiran. Nah, nanti kepikiran makan sedang sholat. Sedang saya tanya sekarang, mikir makan setelah makan dulu sebelum sholat dengan sholat dulu sebelum makan, makan sambil sambil mikirkan sholat belum, atau sholat sambil mikir makan, mana yang baik? Jadi makan dulu, makan, dan tidak boleh tergesa-gesa. Kunyahnya juga harus halus, jangan begitu masuk telan, begitu masuk telan, gitu. Itu tidak baik ya. Oleh karena itu ada ketentuan kunyah itu minimal berapa? Nah, berapa jumlah gigimu? Nah, kesuwen. Itu. Nah, waktu makan kita ingat kita belum sholat. Nah, sebab mengganggu pikiran kalau makan sambil ya sholat sambil pikirkan makan. Maka Nabi sudah mengatakan kalau makanan sudah siap, sholat dulu. Ya, ya sudah siap. Ada sudah pertanyaannya? Masih? Apalagi? Lain? Kalau ibu-ibu ini ndang selesai aja. Ayo, tanya dulu. Nah, mari. Alhamdulillah.
Kita sudah mengumumkan masyarakat kepada para orang tua, tapi tanggapan tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal. Atas bagian yang para singa atau seperti itu, biasanya tempat yang lain yang bisa, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu bagaimana agar budaya kondisi seperti itu tidak berlarut-larut di kehidupan kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Peristiwa sejenis itu banyak terjadi. Jadi sudah qomat itu apa? Ya. Azan itu apa? Panggilan orang untuk sholat. Panggilan orang yang jauh, yang belum masuk masjid, itu azan namanya. Ingat tuh, azan itu suaranya di atas itu, di luar. Azan, panggilan. Iqomah itu komando untuk mendirikan sholat. Ya. Beda. Apa bedanya? Iqomah itu tidak di atas suaranya, mengganggu. Ya. Sebab yang dikomando itu orang yang sudah hadir, bukan panggil orang kampung. Azan itu panggil orang kampung. Nah, kebanyakan kita ini enggak, azan sama iqomahnya sama. Nah, saat itu kita perhatikan, ada generasi muda kita ini yang masih muda-muda, usia SMP, SMA malah masih lari-lari main-main ya. Bahkan waktu khutbah Jumat ada duduk hadap membelakangi imam khotib itu. Ya, ketemu enggak? Enggak ketemu. Saya pernah itu. Ketika saya khutbah di Masjid Al-Akbar, Masjid Ulil Albab, IAI Sunan Ampel Surabaya. Mahasiswa, namanya mahasiswa orang pintar-pintar agama kan. Jadi seakan-akan khutbah itu orang itu aku sudah tahu itu. Tidak perlu itu. Mana ngobrol-ngobrol, duduk di undang-undang masjid hadap ke timur. Saya tidak akan khutbah sebelum yang duduk di luar itu masuk, sepanjang masih tempat. Ditegasi. Dah, contoh satu. Yang kedua, 2 Jumat yang lalu saya khutbah di sebuah masjid di Kelayatan sana. Namanya ada makanan kan di depan tuh. Lora lari meloyang melayu keliling makanan tuh ada. Saya di tengah-tengah khutbah itu. Anak-anak ini tolong ditertibkan. Nah, ketua takmir. Ketua takmir ini harus diberi peringatan. Jangan takut untuk yang benar, yang baik itu sampaikan. Tolong ketua takmir, toto anak-anak kita, jangan diusir, ya, jangan diusir. Itu anak-anak kita yang ditoto, yang diatur. Kalau diusir, sopo menjadi generasi ini. Ya, lah kebiasaan ini harus dimulai dari orang tua dulu, memahami dulu. Nah, orang tua harus paham bahwa ini masuk masjid, bilang sama anak, nah ini masuk Baitullah, rumah Allah, duduklah dengan tenang setelah sholat tahiyat masjid, nak ya, gitu, duduk silo, ngomong loyang Melayu, ini tata cara. Jadi
anak-anak kita ini memang karena kurang terbiasa. Kenapa kurang terbiasa? Karena kurang dibiasakan oleh orang-orang tua kita. Yang tua-tua itu, yang bawa anak. Ya, saya juga punya anak, ya punya cucu. Kalau cucu saya bawa ke masjid, yo, tidak boleh di depan. Kamu sholatmu di sini, tidak boleh di depan. Tidak ada suara satupun. Cucu saya 6 itu udah jejer, laki semua soalnya. Kalau ada salah satu yang ngomong sementara khotib sedang khutbah, ya kamu tahu sendiri, tidak usah kakek beritahu. Tidak ada yang ngomong, duduk tenang aja sampai selesai sholat. Ya, inilah perlu adanya tertib, diatur, diberi contoh. Bukankah Rasulullah SAW contoh duluan? Contoh ya Nabi itu. Sampai-sampai Allah menurunkan wahyunya surat Al-Ahzab 21 ya kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Bagaimana masuk masjid? Gitu. Jangan abaikan yang kecil. Ya, itu ya kecil. Sebab ada orang marahin yang ceramain. Gara-gara yang ceramah menegur. Ya. Saya ini orangnya keras, Pak. Pernah ceramah nikah saya sekali. Ceramah nikah di dekat Masjid Al-Mu'minun, Jalan Makam itu. Saya diundang. Mau ceramah kayak menjelang maghrib. Ya. Baca Quran. Tidak didengar oleh jemaah itu. Dengar. Baca Quran pembukaan acara itu. Sambutan ke tuan rumah apa-apa. Tidak didengar. Rame aja. Saya duduk aja. Setelah itu astana saya. Ya. Wejangan apa istilahnya, sampaikan oleh Husni Muhammad Saleh. Saya naik, saya berdiri, saya pandang kiri kanan, lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Tadi ya saya tidak ngomong karena tadi ayat-ayat Al-Quran saja ya tidak diperhatikan. Sambutan tuan rumah sama saja. Saya juga sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun saya, tidak isi belas. Kaget orang. Bagaimana sedang mau isi santapan rohani, rawon pakai piring itu beredar. Coba. Ini betul. Kalau masyarakat kita nih budayanya kayak gitu harus ditoto ulang. Ya. Gak bisa kalau dibiarkan terus-terusan. Sampai datang ke masjid saya sekali-sekali. Ya. Ya. Di atas lemari masjid saya itu tidak ada barang-barang yang kececeran kecil-kecil. Saya bilang kalau taruh barang sembarangan di atas lemari di masjid, saya masukkan kotak sampah. Apapun bentuknya. Sebab apa? Kalau tidak gitu, tidak tertib, Pak. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang jelek hendaklah dikikis demi sedikit ya. Nah, ini toto anak-anak tadi. Anak-anak ini jangan dibentak, jangan diusir. Di masjid saya itu ada anak-anak, cuma kalau ada saya, punggungnya diginikan, ayo duduk di depan sini, ayo, jangan rame ya, gitu. Jangan dibentak-bentak, rame, ojo di masjid, jangan, nanti pergi tenan. Nah, namanya, disinilah pentingnya kita faham tuntunan Islam. Ini kaitan dengan akhlak.
akhlakul karimah. Jadi pembinaan agama ini komprehensif, seluruh. Kita berbicara sholat, berbicara akhlak, bicara akidah, bicara syariah. Nah itu, ya Pak ya? Nah, barangkali ada lain? Nah, monggo. Sudah cukup. Baiklah, kalau sudah dirasa cukup, yang sedikit tadi catatannya berapa nomor itu diingat. Bulan depan akan kita evaluasi, masih ingat apa tidak ya. Jadi ingat adik-adik saya yang dari panti, saya harapkan kesungguhannya mengikuti ini, resapi baik-baik. Bahasa yang saya sampaikan itu menurut saya sudah bahasa sangat sederhana untuk memudahkan kita, bukan bahasa tinggi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hati kita menerima ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan baik dan benar, dan diingat oleh kita kapan dan di mana saja, dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.